Kita lanjut, ini adalah macam-macam alat yang dipakai untuk praktikum meracik obat. Silakan kalian amati alat-alat ini. Ini akan yang kita gunakan pada saat praktikum. Yang pertama, neraca dengan anak timbangan yang dibagi menjadi ada neraca gram. Itu untuk menimbang bahan obat yang beratnya itu lebih dari 1 gram. Kemudian neraca miligram untuk menimbang bahan obat yang beratnya 50 mg sampai 1 gram. Nah, jadi kalau beratnya itu ini ya. Ini adalah neraca gram. Kalau ini neraca miligram. Bedanya dari mana? Kalau neraca miligram itu lebih kecil dan ada wadahnya seperti ini. Ada pintunya. Kalau neraca gram itu lebih besar, dan tidak ada wadah, tidak ada pintunya. Bisa ya membedakan ya. Ini neraca gram, ini neraca miligram. Kapan kita menggunakan ini? Kalau kalian ingin menggunakan ini, yang ditimbang itu beratnya harus lebih dari 1 gram. Nah, lebih 1 gram kalian pakai yang ini. Kalau beratnya antara 50 mg sampai 1 gram, gunakan neraca yang miligram, yang kecil seperti ini. Silahkan kalian ingat lagi, ini neraca gram, ini neraca miligram. Oke ya. Kemudian ini ada gelas ukur atau matte glass untuk mengukur volume cairan. Satuannya mililiter atau cc, cm kubik. Nah, ini adalah gelas ukur. Kalau kalian ingin mengukur misalnya di resep itu butuhnya 10 mililiter. Gunakan yang kecil. Nah, 10 mililiter. Ini 10 sampai sini 10 mililiter. Kalau ini yang besar, ini 25 ya, kelihatan ya sedikit. 25 mililiter. Kalau yang lebih besar ini adalah 50 mili. Kalau yang lebih besar lagi 100 mili. Jadi misalnya kita butuhnya 20, kalian bisa pakai yang ini. Yang 25 mili ini kan ada 20 nih, bisa pakai ini. Atau kalian mau pakai yang kecil aja, ini kan 10 mili, ya udah 2 kali ini kan 20. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau yang besar juga ada di sini yang 20 mili, sampai sini aja ngukurnya. Nah, jadi sesuai kebutuhan. Kalau yang 100 mili cuma ada gelas ukuran 100 mili, ya udah 20 mili itu pakai sampai sini. Nah, 20 mili sampai sini ya. Nah, ini jadi untuk mengukur volume cairan. Ingat ya fungsi-fungsinya, nanti ibu akan tanya pada saat ulangan fungsi-fungsi dari alat-alat. Kemudian ada lumpang dan alu atau kita sebut dengan mortir dan stemper. Itu terbuat dari porselen untuk menggilas, menghaluskan, mencampur, mengaduk bahan obat. Di laboratorium kita itu ada dua ukuran, ada ukuran yang kecil seperti ini dan ukuran besar seperti ini. Jadi ada dua. Ini fungsinya buat apa? Ini untuk kalian nanti mencampur obat. Di sini ya, nanti kalian mencampur obat. Misalnya kalian ingin memasukkan obat paracetamol, membuat CTM, misalkan membuat GG. Nah, kalian gerus di sini. Seperti kalian ngulek cabai. Nah, seperti itu. Kalau di rumah tangga itu ada ulekan, kalau di farmasi itu ada mortir dan stemper. Ini mortirnya yang seperti mangkok ini artinya mortir ya. Kalau yang garis seperti ini, yang ini untuk mencampur dan menumbuknya itu namanya stemper. Jangan kebalik. Jadi ini mortir, ini stemper. Oke. Setelah itu di sini ada cawan atau mangkuk. Itu macamnya ada terbuat dari porselen, ada terbuat dari aluminium, dan ada terbuat dari plastik. Porselen ini adalah yang terbuat dari porselen. Nah, seperti ini. Ini kita sebut cawan. Jadi nanti bilangnya jangan sampai kalau ibu kasih tahu cawannya mana cawan. Nah, kalian ambil yang cawan ini ya, jangan sampai ngambil yang ini. Ini adalah namanya mortir stemper. Ini yang namanya cawan. Nah, ini cawan porselen.
dan ini yang terbuat dari aluminium, dan plastik yang terbuat dari plastik ya. Ini untuk menimbang cairan bisa, menimbang minyak bisa, untuk mereaksi atau meleburkan salep bisa di sini. Kalau aluminium itu untuk wadah hasil rebusan dan memanaskan di atas api bebas. Plastik untuk wadah tara yang digunakan untuk menimbang cairan. Labu atau kita sebut dengan Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini bentuknya seperti ini. Erlenmeyer itu terbuat dari kaca berbentuk kerucut, ya kan ya, terbentuk kerucut. Gunanya untuk wadah menimbang cairan, melarutkan dan mereaksikan. Jadi bisa menggunakan ini. Biasanya di kimia farmasi kalian akan menggunakan ini. Erlenmeyer. Unik-unik ya. Ini bentuk-bentuk alat-alat dari farmasi. Jadi kalian itu harus bangga jadi anak farmasi karena kalian bisa memegang alat-alat seperti ini dan menggunakannya juga dan tahu fungsi-fungsinya apa. Kemudian beker gelas ini atau disebut dengan gelas piala, gunanya sebagai alat bantu menimbang cairan yang suka tercampur dalam minyak. Nah, ini adalah bentuknya, ada yang kecil, besar, sedang. Nah, yang harus kalian ingat, di sini kan ada tuh tulisannya 400, 600, 800, 1000. Ini tidak boleh digunakan sebagai mengukur volume cairan. Ini cuma untuk alat bantu menimbang ya, bukan mengukur. Kalau kalian ingin mengukur volume cairan, jangan menggunakan ini karena ini tidak akurat. Tetap kalian harus menggunakan yang ini, gelas ukur untuk mengukur. Jangan, walaupun ada angkanya juga di sini. Di sini ada angkanya, itu bukan sebagai patokan, itu tidak boleh. Kalau mengukur tetap menggunakan gelas ukur. Kemudian ayakan, ini untuk mengayak serbu dengan derajat halus tertentu. Nah, ini ayakan, biasanya kalau kalian ingin membuat puyer, sediaan puyer, kalian gunakan ayakan seperti ini. Karena kalian, ini kita masih masa pandemi ya, jadi kalian belum lihat secara nyatanya bagaimana ayakan yang ada di laboratorium. Panci rebusan atau infus pan itu untuk merebus tumbuh-tumbuhan atau jamu. Kemudian yang ke-9, sendok sebagai alat bantu untuk menimbang zat padat, terdiri dari ada sendok logam, ini sendok logam, ini sendok penyu, ini adalah sendok porselen. Sendok logam itu untuk menimbang zat padat bukan garam, asam, dan tidak bersifat oksidator. Sedangkan sendok penyu itu adalah untuk menimbang zat padat yang bukan camphor atau oksidator. Jadi untuk camphor itu bukan menggunakan ini ya. Dan ini adalah sendok porselin untuk menimbang zat padat yang oksidator. Solet atau spatel itu untuk menimbang zat lunak, macamnya itu ada yang terbuat dari logam seperti ini, penyu, porselin. Nah, jadi bahannya penyu itu seperti ini, porselin seperti ini. Ini logam. Batang pengaduk ini untuk mengaduk rebusan atau hasil reaksi. Nah, ini adalah batang pengaduk. Ini terbuat dari kaca. Nah, ini biasanya banyak yang kalau praktikum ada aja yang memecahkan ini karena dia kan bentuknya tipis ya. Jadi jangan sampai pecah. Krus, wadah kecil dari porselen yang disertai dengan tutup untuk wadah menimbang zat oksidator. Jadi ini biasanya untuk menimbang zat oksidator yang mudah menguap, misalkan contohnya. Jadi dimasukkan bahannya ke dalam sini lalu ditutup, lalu ditimbang. Ini adalah papan pencetak, penggolong, pemotong, dan pembuat pil. Gunanya untuk membuat pil. Nah, ini adalah alat sederhana yang ada di laboratorium kita untuk membuat pil. Ini kalau kalian sudah kelas 2 atau kelas 11, kalian sudah bisa praktikum untuk pembuatan pil. Jadi hari ini kalian cuma cukup tahu aja bahwa ini ada alat pembuat pil. Penanas air atau water bath untuk memanaskan, merebus, dan mereaksikan. Kalau di laboratorium kita, ini kan secara dipasang ke listrik langsung panas. Kalau punya kita itu harus di bawah kompor. Masih yang biasa, masih yang sederhana. Jadi di sini ada airnya di dalam sini.
ada api, nanti api memanaskan di sini kalau punya kita ya. Lalu kan ada uap panas kan. Nah ini dibuka nih, yang ini tutupnya ini dibuka. Lalu kita biasanya untuk melelehkan, praktikum biasanya itu kita untuk membuat salep, melelehkan salep. Jadi kita masukkan aja cawan porselin ke sini. Nah diletakkan di sini cawan porselin, masukkan sediaan salep, nanti dia akan melebur. Ingat ya cawan tadi apa ya? Nah ini cawan ya. Nih mana ya? Nah ini cawan. Nah jadi cawan ini kita anak aja di atas, kita letakkan di atas sini. Nah diletakkan di atas sini. Macam-macam kertas yang dipakai, ada kertas koran itu untuk menyetarakan atau menimbang zat padat, kertas perkamen membungkus serbuk, dan kertas parafin untuk menimbang zat lunak. Kemudian ada corong. Ini adalah corong, alat bantu untuk menyaring, memasukkan cairan ke dalam botol. Tahu dong ya corong seperti ini, tetapi corong itu ini terbuat dari kaca. Ada juga yang terbuat dari plastik, tapi kecil bentuknya. Kemudian macam-macam alat penyaring. Itu ada kapas, kain kasa, kain kola. Ini kain kapas untuk menyaring larutan dengan bantuan corong. Kain kasa, jadi nah di kapas itu kalian letakkan aja di sini nih corong, masuk, letakkan kapas di sini, kemudian disaring. Kain kasa untuk menyaring salep yang dilebur, kain kola untuk menyaring rebusan. Lalu ada kertas haring untuk menyaring obat-obat mata dengan bantuan corong. Nah jadi kertas haring itu seperti kertas yang diletakkan di dalam corong sini, diletakkan di atas corong. Setelah itu etiket disesuaikan dengan wadah. Macamnya ada etiket warna biru dan putih. Nah ini ya, yang kemarin ibu salah warna dalam PPT yang itu, yang etiket. Jadi etiket putih ini untuk sediaan dalam, ya ini sediaan obat luar warna biru seperti ini. Nah nanti warna biru untuk obat luar, putih untuk obat dalam. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Jadi disesuaikan saja ukurannya. Setelah itu di sini kan kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara pembuatan etiket. Nah di sini ada nomor resep, tanggal resep, namanya siapa, aturan pakai, sama aja ini. Kemudian pencetak supositoria. Nah ini adalah supositoria. Pencetak supositoria itu alat yang digunakan untuk mencetak supositoria, yaitu sediaan farmasi yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan tertentu yang dimaksudkan untuk penggunaan melalui anus. Ini adalah sediaan supositoria, pernah lihat ya? Contohnya sediaan ada di pasaran itu dol kolak. Nah dol kolak itu ada sediaan supositorianya, itu dimasukkan melalui anus, melalui dubur. Nah ini pencetaknya yaitu ya ini, kita juga punya. Nanti kelas 2 atau kelas 11 nanti kalian juga akan ibu ajarkan bagaimana mencetak supositoria. Anak timbangan. Nah ini adalah anak timbangan gram dan miligram. Untuk gram ini ada di lab kita ya, ada 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram. Nah jadi ini ada anak timbangannya. Sedangkan miligram yang ini, nah ada 50, 100, 200, 200, dan 500. Jadi yang berat yang besar-besar ini kita gunakan di neraca gram. Kalau miligram itu di neraca miligram. Bisa aja nanti
alat timbangan miligram ini kita gunakan untuk neraca gram. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ini adalah wadah hasil. Wadah hasil itu bentuk botol untuk cairan yang disesuaikan dengan volumenya. Botol tetesan atau botol kecil yang dilengkapi pipet, pot kecil atau botol kecil untuk pil, pot untuk salep, pot untuk serbuk, dan plastik klip. Nah, nanti kalau sediaan puyer, bisa nih kalian gunakan pot ini. Atau membuat salep misalkan. Kalian beli aja pot seperti ini ya. Nanti kita buat salep lalu dimasukkan aja ke dalam botol seperti ini. Jadi ada berbagai ukuran. Pengoret atau kita sebut dengan sudip. Sudip ini adalah alat yang biasanya terbuat dari plastik mika tebal dan digunakan untuk mengoret bahan padat semi padat setelah digerus, atau untuk mengoret atau memalitkan bahan semi padat. Nah, ini sangat penting. Ini belinya di mana, Bu? Jadi ini itu adalah tahu ya, foto untuk ronsen. Nah, foto untuk ronsen itu biasanya keras kan mikanya. Itu bisa kita potong seperti ini dan kalian gunakan menjadi sudip. Jadi harus tebal. Kan biasanya ya foto ronsen itu kalau sudah di ronsen kan hitam tuh. Kalian sikat aja, nanti juga hitamnya akan luntur. Nah, jadi bisa digunakan ini. Jadi kalian nanti kalau kita sudah praktikum harus punya ini ya. Cari aja, misalnya temannya mungkin ada orang tuanya yang melakukan foto ronsen, minta aja ininya. Ya.